Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat podcast IKMM semua, apa kabar? Selamat datang di episode kita terbaru kita kali ini. Let's collaborate In harmony. Iya, terima kasih Pak Adnan. Ya, kembali kita di episode terbaru channel kita pada hari ini, yaitu tentang perkembangan perbankan konvensional dalam era dunia digital. Bersama saya Rena Anida, saya adalah salah satu pengurus dari IKMM. Langsung saja, selama ini kita ketahui bahwa banyak sekali fintech yang marak di masyarakat. Selain untuk pembayaran tagihan, juga sebagai pembayaran belanja, tabungan, dan untuk transfer, juga bahkan ada pay-later yang mereka hadirkan, itu sangat erat di genggaman tangan kita. Dan dengan munculnya tersebut, kita akan bertanya bagaimana tanggapan dari praktisi perbankan terhadap era digital yang seperti ini. Langsung saja kita perkenalkan, di samping saya ada Pak Muhammad Adnan Yulijang SPMM ya Pak ya. Selamat siang Pak Adnan. Selamat siang Mbak Rena, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Apa kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi podcast kami. Ya, sama-sama. Tentang Belum. digitalisasi. Pak Muhammad Adnan Yulijang ini adalah seorang praktisi perbankan, dan beliau akan berbicara tentang kita bagaimana tantangan dan sikap dari dunia perbankan konvensional terhadap era digital yang terjadi pada saat ini. Langsung saja Pak ya. Ya, oke. Makasih Mbak Rena. Selamat Ada siang prolog-prolognya. Ya. teman-teman semuanya. IKMM yang berbahagia. Terima kasih juga sudah diundang untuk berdiskusi di forum ini. Kita hanya bertukar pikiran, sharing ya, berdasarkan pengamatan, pengalaman, berbicara tentang digitalisasi di dunia perbankan, terutama perbankan konvensional. Sangat jelas terlihat bahwa digitalisasi itu memberikan dampak yang sangat signifikan. Kenapa? Model bisnisnya jadi berubah. Ada berubah memanjang, ada berubah memendek. Ya, contoh dari sisi akseptabilitas, biasanya nasabah datang ke bank. Kalau sekarang nasabah cukup pegang handphone. Semua ada di genggaman. Iya. Mau apa? Mobile banking, mau dia beli pulsa, mau dia bayar listrik, bayar air, dan lain-lain, semua ada di genggaman. Iya. Jadi kentara sekali bahwa digitalisasi ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap model bisnis perbankan konvensional. Nah, oleh karena itu perbankan konvensional itu di era digitalisasi itu berupaya melakukan beberapa hal. Salah satunya meningkatkan kemampuan teknologi, karena digitalisasi itu artinya adalah bagaimana teknologi itu bisa mengakomodir semua keinginan klien, keinginan konsumen, keinginan pasar. Contoh, ya kan, buka rekening. Iya. Sekarang bisa buka rekening di mobile banking. Iya. Nggak perlu ke banknya ya Pak ya? Otomatis juga dalam kondisi seperti ini, bank harus melakukan beberapa efisiensi. Betul. Meningkat biaya di sisi investasi teknologi, dia melakukan efisiensi di beberapa sumber daya. Iya. Kantor cabang mungkin dikurangi atau diperkecil. Itu adalah bagian dampak dari digitalisasi terhadap model bisnis perbankan. Ya. Mungkin itu. Iya, itu salah satunya Pak ya. Oke, jadi apa Pak peran perbankan konvensional dalam mendukung inklusi keuangan di era digital ini? Ya, kalau inklusi keuangan itu kan secara umum adalah bagaimana
kondisi yang ada gap di masyarakat ya terhadap akses ke perbankan itu diperkecil. Nah, peran perbankan konvensional itu sangat besar di sini. Dengan adanya digitalisasi ini, perbankan banyak melakukan inovasi produk. Ya, coba lihat beberapa bank besar ya. Mobile bankingnya itu bertebaran iklannya di mana-mana. Iya betul. Berlomba-lomba untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Yang dulunya masyarakat susah untuk datang ke bank, sekarang mereka jadi lebih mudah mengakses ya Produk perbankan. dari perbankan. Ya, hanya melalui Di handphone genggaman, umpamanya. Ya, jadi dari sisi inklusi keuangan, benar-benar saat ini perbankan mempunyai peran yang sangat penting dan itu harusnya sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Gap itu semakin mengecil. Gap itu semakin mengecil. Produk-produk perbankan sekarang kayak kredit mikro, ya, kredit tanpa agunan, yang sekarang juga digalakkan pemerintah adalah kredit usaha rakyat. Nah, dengan semakin digitalnya teknologi ini, itu akan semakin menjangkau masyarakat luas. Jadi inklusi itulah yang saat ini diinginkan pemerintah terhadap perkembangan dunia perbankan konvensional terutama ya. Betul. Itu Mbak Dena. Iya. Jadi untuk masyarakatnya lebih nyaman gitu ya Pak, lebih mudah, dari pemerintah pun lebih terbantu gitu dengan adanya teknologi ini dari sisi perbankannya. Membantu pemerintah mengedukasi. Iya, mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat. Yang tadinya awam perbankan, sekarang bisa mengerti. Betul. Secara bertahap tentunya ya, tergantung lapisan masyarakatnya. Iya Pak ya. Oke. Selanjutnya bagaimana Pak perbankan konvensional sendiri mengadopsi sistem keamanan? Kadang-kadang kan di era digital ini kita semakin modern, semakin canggih. Sistem keamanan itu harusnya lebih ketat karena akan semakin menarik perhatian orang untuk merentas gitu kan Pak ya. Apalagi kan sekarang itu informasi masyarakat itu kayaknya tuh terkumpul dalam satu database sistem tersendiri gitu. Nah, itu ada nggak Pak proses dari bank konvensional sendiri untuk menghadapi itu? Oke, sebagaimana kita tahu digitalisasi ini kan membawa dampak yang signifikan. Nah, itu. Dari sisi yang baik-baik ya. Kayak tadi kita sudah bicara bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memudahkan nasabah kliennya. Nah, di sisi lain akan timbul risiko juga. Nah, tadi disampaikan bahwa mengadopsi sistem keamanan yang baik untuk memberikan kenyamanan terhadap nasabah. Itu sesuatu yang harus dan telah dilakukan. Jadi setiap saat perbankan itu selalu menggiring perkembangan teknologinya dengan perkembangan keamanannya. Betul. Ya, makanya sekarang itu banyak sekali di sistem perbankan itu yang di handphone kita lah ya, ada password, ada macam-macam. Nah, itu memang tidak bisa kita hindari. Nah, masalahnya di sini adalah bagaimana secara infrastruktur keamanan ini ditingkatkan. Tentunya ada investasi dari sisi perbankannya sendiri. Terus bagaimana perbankan ini kemudian harus melatih melatih karyawannya supaya bisa menjaga data, menjaga data para nasabah. Nah, ini sesuatu yang harus dilakukan. Salah satu hal yang dilakukan perbankan adalah dengan mengadop MFA ya, itu
authentication multifaktor, artinya mengimplementasikan autentifikasi multifaktor untuk mengamankan akses ke rekening nasabah. Demikian juga ke sistem internalnya sehingga menambah lapisan perlindungan. Jadi perlindungannya dibikin berlapis-lapis. Betul. Karena semakin canggih sistem tentunya risikonya akan semakin canggih karena di dunia Iya, di dunia ini sangat jelas teknologi ya. itu, iya Pak. Karena yang bikin sistem kan manusia. Manusia. Pasti ada Manusia kuncinya. lain. Iya. Nggak mungkin nggak. Iya, Jadi pasti ada. harus selalu beriringan gitu loh. betul. Pengawasan dilakukan setiap hari ada sistem yang melakukan pengawasan. Iya. Jadi mau nggak mau itu harus dilakukan Iya. di dunia perbankan. Betul Pak. Kadang-kadang kita dalam akses suatu aplikasi gitu Pak ya, kita sudah harus password ini wajah kita udah di scan ya. atau pakai kode jari gitu kan Pak ya, atau pakai password angka, Ya. pakai password apa itu pola. Bahkan ketika kita masuk untuk login ada passwordnya, ada pinnya, ada kodenya. Ya. Nah itu yang harus kita jaga ya Pak untuk tidak diberitahukan kepada orang lain ya kan Pak ya. Ya, masing-masing harus menjaga data pribadinya Iya, itu. data Kemudian juga masing-masing harus mengamankan dia punya PIN, Iya. punya Terutama PIN. dia punya user ID. Karena kalau sampai jatuh ke tangan orang lain tidak bertanggung jawab, akan merugikan diri sendiri. Betul. Karena setiap saat dimanapun berada itu banyak hal-hal yang mengincar gitu loh. Betul. Iya. Sekali kita lengah, yang repot diri kita sendiri. Iya. Itu. Baik. Termasuk sebenarnya tentang keamanan transaksi dan lain-lain itu kan juga sudah ada aturannya dari regulator ya. Jadi harusnya kalau dijalankan dengan baik itu kita bisa aman. Iya. Itu. Demikian, Mbak. Betul, iya. Terus bagaimana Pak pengaruh regulasi keuangan terhadap inovasi produk itu? Jadi regulasi keuangan di perbankan maupun di negara ya atas inovasi produk yang Bapak sediakan sebagai perbankan konvensional. Ya, kalau regulasi keuangan yang dikeluarkan oleh regulator pasti akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap inovasi produk ya. Ya. Dan termasuk layanan perbankan konvensional juga. Ada beberapa hal regulasi itu dikeluarkan untuk perlindungan hukum ya. Yang jelas supaya perbankan itu melakukan inovasi yang terpagari gitu loh dari sisi banknya maupun di sisi nasabahnya. Kemudian ada standar keamanan perbankan kan, apalagi sekarang kan tahun ini sudah diimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ya. Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Baik. Ya, itu menjadi sangat penting sehingga para nasabah klien itu menjadi terlindungi karena marak kan data-data pribadi kita tiba-tiba ada di mana. Nah, dengan berlakunya undang-undang ini sudah dikeluarkan tahun 2022 dan diimplementasikan tahun 2024 ini. Itu akan sangat membantu kita semua dan melindungi kita semua. Iya. Tuh. Dan selain itu juga ada hukum perlindungan konsumen gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian ada OJK juga yang melindungi ya Pak ya. Ya. Untuk keuangan untuk dunia perbankan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak. Bagaimana bank konvensional berkompetensi dengan fintech yang saya sebutkan di awal pada saat pembukaan tadi? Ya. Gimana Pak? Ya, ini menarik ya. Apakah itu tantangan atau ancaman atau bahkan berkolaborasi Pak dengan mereka Pak? Ya, semuanya bisa. Iya. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya, tergantung dari sudut mana kita inginnya. Gitu Iya. ya. Nah, yang terjadi sudah beberapa tahun ini banyak fintech yang sudah ada dan ini pun sudah terseleksi secara alami ya. Iya. Yang bagus-bagus itu terus jalan, kemudian yang tidak bisa bertahan itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, perbankan konvensional dalam hal ini memandang fintech ini harusnya bukan sebagai ancaman ya, tapi
sebagai sesuatu yang bisa merangsang persaingan yang lebih bagus ya. Nah, kebanyakan perbankan sekarang sudah melakukan kolaborasi gitu lah. Coba lihat teman-teman di masing-masing mobile bankingnya, ya. Mobile banking apapun di situ sudah ada menu. Iya, untuk top up e-wallet gitu. Iya, Udah macam-macam langsung ya. dari bank, ada mobile banking. Iya, jadi mobile bankingnya itu akan keluar semua. Ada kolaborasi dengan beberapa, misalnya apa ya? Boleh kita sebut nggak ya? Iya, nggak tahu Pak Wano. Nggak ya? Iya. Situ ada mau top up, mau apa, semua Mau transfer semua ada di sana. Nah, itu sebagai bentuk daripada kolaborasi antara perbankan, terutama perbankan konvensional, dengan fintech di zaman digitalisasi ini. Dan itu tidak terhindarkan. Dari sisi perbankan konvensional sendiri, mereka terus berinovasi ya. Iya. Berinovasi untuk menjaga tingkat persaingan dengan fintech ya. Tidak menggerus pangsa pasarnya gitu loh. Iya, betul. Jadi tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Dan berkolaborasi. Iya. Tuh, Bagus banget. tuh gitu, Mbak. Itu salah satu yang saya sering pakai gitu ya Pak. Itu mengenai QRIS nih Pak. Ya. Itu jadinya kan penggunaan uang kertas itu kan jadi berkurang tuh Pak dengan adanya Udah QRIS. cashless sekarang kan. Iya, gimana itu Pak? Ya itu sangat luar biasa ya perkembangan digitalisasi ini. Jadi di mana-mana sekarang ada QRIS ya. Iya. Itu orang sudah sekarang habis makan, habis belanja itu tinggal bertanya ada QRIS nggak? Nah, Ya kan? iya. Nah, kebanyakan ada sekarang ya. Iya. Sampai bahkan di salah satu di warung-warung kecil sudah banyak, warung nasi kuning Iya. di Banjarmasin ya. Iya. Ada warung ketupat, Di ada warung pasar soto. terapung sekarang Di pasar terapung juga ya. Nah, itu acil-acil jukungnya itu Pak punya QRIS Pak. makanya ini adalah bagian yang sangat masif ya. Tadi kita sudah bicarakan di depan bagaimana peran perbankan konvensional dan lembaga keuangan itu sebagai inklusi keuangan. Nah, ini terlihat nyata ya. Iya, terlihat banget Pak. Lihat nyata bahwa produk-produk perbankan itu semakin bisa menyasar lapisan masyarakat. Ya, itu tadi. Kita agak canggung sekarang kalau pakai duit ya. Iya. Duit tunai ya. Iya. Kenapa? Parkir pun kan harusnya kita pakai uang elektronik ya. Iya. Ya. Kalau di beberapa tempat ada e-money gitu ya Ya, Pak ya. ya, itu ada beberapa uang elektronik. Kalau di bank-bank besar itu ada beberapa kita bayar parkir, bayar tol, apa sudah pakai itu semua. Pakai itu semua. Kenapa? Itu bayarannya jelas masuk rekening. Betul. Kalau kita tunai, yang sering terjadi apa? Nunggu Pernah kembalian Pak. Kembaliannya. Atau Kalau uang yang nggak ganjil kembaliannya uangnya nggak cukup, permen. yang di belakang nunggu antri kan. Kalau ini ngambil lagi. Kalau belanja di warung kembaliannya permen memang. Ya. Ya itu. Jadi nggak pusing gitu loh. Kadang-kadang kan kita ditanya kalau di parkiran ya, kebayar parkir uang cash ada 1.000 nggak Pak? Iya. Repot nggak? Repot banget. Ya. Iya, karena sekarang udah 3.000 Pak, nggak Ya. 2.000 lagi kan. Kadang masalah kita kasih 5.000 dia nggak ada kembalian, Iya. nanya lagi ke kita kan. Iya. Nah itu. Nah sekarang dengan adanya digitalisasi di era sekarang perbankan banyak kemudahan yang kita bisa dapat gitu loh. Banyak kemudahan. Betul. Nah, itu yang memang harus kita manfaatkan gitu loh. Kita sambut dengan baik gitu Iya, ya Pak ya. kita harus mensyukuri itu di dunia sekarang. Dunia semakin cepat, perubahan semakin cepat, serba cepat. Iya. Kita juga bisa kalah cepat. Kita juga harus belajar Iya. ikut cepat gitu Pak ya. Iya, iya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa Pak strategi perbankan konvensional sendiri untuk mempertahankan nasabahnya Pak di tengah meningkatnya adopsi perbankan online ini? Ya. Soalnya kan mereka sangat cepat sekali tuh nasabahnya dengan otomatis
menjadi nasabah di perbankan online nih. Yeah. Nggak perlu ke sana, cukup foto sama KTP aja Pak. Selfie dengan KTP udah jadi nasabah. Prof setuju, udah cair pinjaman beberapa juta gitu kan. Ada kiat-kiat khusus nggak Pak untuk mempertahankan nasabah? Iya. Tentunya perbankan masing-masing punya strategi ya. Dan itu tidak bisa tidak. Ya. Sebenarnya sampai saat ini ya strateginya itu standar. Ingat apa yang kita terapkan dalam customer satisfaction. Ada 5 Iya. komponen. Satu, ada 5 komponen kepuasan nasabah. Ya kan? Iya. Satu, reliability. Oh iya, reliability. Yang kedua, responsiveness. Iya. Yang ketiga, assurance. Iya. Yang keempat, empati. Iya. Yang kelima, tangible. Iya. Nah, sebenarnya tetap ini teori kepuasan nasabah ini sampai detik ini masih tetap begini. Betul. Tinggal sekarang bagaimana setiap orang dalam hal ini perbankan ini melaksanakannya di era persaingan yang sangat ketat, di era persaingan digital ini. Ya, responsiveness. Harus respon gitu loh. Peningkatan layanan digital harus respon terhadap semua hal yang berpengaruh kepada loyalitas nasabah. Betul. Ya. Reliability itu adalah kemampuan perbankan untuk menepati apa yang dijanjikan. Iya. Nah, janjinya bisa buka rekening melalui mobile banking. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kalau dia tiba-tiba pada saat calon nasabah klien ini membuka rekening dan itu banyak gagalnya, nah itu perlu dipertanyakan. Nah, berarti tingkat layanan digitalnya kan belum siap. Nah, itulah yang harus dilakukan dan semua perbankan berlomba-lomba strateginya secara umum sama. Iya. Itu tadi bagaimana menjaga loyalitas nasabah atau meningkatkan kepuasan nasabahnya. Iya. Seperti kemarin saya tahu bahwa kita memberikan apa yang mereka inginkan gitu ya Pak ya, bukan seperti apa yang kita inginkan. Jadi kita harus tahu keinginan nasabah itu apa aja gitu kan Pak ya. Customer oriented. Iya, customer oriented. Karena persaingan tadi ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau yang saya lihat bank-bank konvensional itu masih nomor 1 Pak, masih unggul dibandingkan karena dia punya segmen masing-masing. Salah satu hal yang mungkin masih bisa dimanfaatkan oleh bank konvensional adalah berkolaborasi dengan instansi-instansi untuk menjadi bank viral mereka. Nah, otomatis kan menjadi nasabah tuh dari karyawan di instansi tersebut itu juga bisa menjadi nasabah. Dan mungkin banyak promo-promo menarik Pak. Ini suara isi hati saya ini Pak. Semakin banyak promo-promo menarik dari perbankan-perbankan itu kita semakin bahagia itu Pak. Sebagai seorang nasabah ini saya Pak. Perbankan itu berlomba-lomba di situ untuk memberikan kenyamanan terhadap nasabah atau kliennya. Betul. Ada melalui pelayanan personal, kemudian layanan digital tadi, kemudian dia ada juga bundling terhadap tabungan, bundling terhadap giro, payroll tadi. Nah, bundling juga terhadap pinjaman. Nah, jadi kemampuan untuk membanding, kemampuan untuk marketing itu, dan kemampuan untuk merealisasikan apa yang dijanji sesuai teori kepuasan pelanggan tadi, itu akan menjadi kunci gitu loh. Kalau janji terus tapi tidak ada realisasinya, itu kan nanti dengan sendirinya nasabahnya kan akan pergi, mundur. Ya, sekarang nggak bisa lengah. Setiap bank sekarang menawarkan insentif, macam-macam insentifnya, ada program-program. Itu. Iya, macam-macam. Baik, ini kita sudah memasuki pertanyaan terakhir ini Pak. Oke, pertanyaan terakhir kita adalah bagaimana perkembangan suku bunga dan kebijakan moneter mempengaruhi kinerja perbankan konvensional. Jadi apakah dengan digitalisasi modern saat ini suku bunga dan kebijakan moneter itu ikut berpengaruh
dan bagaimana hubungannya dengan kinerja perbankan sendiri, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya ini. Agak mendalam ini. Iya. Jadi sebenarnya kan bank itu adalah dia mengumpulkan dana, kemudian Dari masyarakat dia menyalurkan dana yang dikumpulkan tadi ke masyarakat kembali. ke masyarakat kembali dalam bentuk yang utama adalah pinjaman. Berbagai jenis pinjaman, mulai pinjaman konsumer, konsumer itu ada KPR, ada KTA, dan lain-lain, sampai pinjaman produktif, mulai pinjaman Buat kecil, UMKM, segmen menengah, sampai segmen korporasi. Nah, bank ini adalah jasa ya. Iya, jasa. Ya. Jadi pendapatan bank itu dari situlah. Kalau suatu bank itu tidak mampu menghimpun dana masyarakat sesuai yang diinginkan, kemudian dia juga tidak mampu menyalurkan dana tadi dalam bentuk pinjaman, maka dia akan rugi gitu loh. Nah, terkait dengan perkembangan suku bunga dan kebijakan monitor itu, suku bunga ini sangat berpengaruh terhadap dunia perbankan. Untuk funding ya, funding itu adalah dana masyarakat. Funding, suku bunga biasanya lebih rendah daripada lending. Lending itu pinjaman. Selisihnya itulah yang menjadi pendapatan dari perbankan. Nah, jadi margin dari perbankan itu adalah selisih pinjaman yang diberikan dengan dihimpun. Dana yang dihimpun, selisih margin bunganya. Kebijakan moneter tentunya adalah kebijakan dari pemerintah yang mengatur terhadap hal ini. Nah, dikala suku bunga dana itu naik, itu nanti akan diikuti oleh naiknya suku bunga pinjaman. Nah, tinggal bagaimana perbankan ini melakukan efisiensi tadi. Efisiensi. Nah, di dunia digital yang serba canggih dan cepat ini, efisiensi itu terhadap biaya itu berperan sangat penting. Ya. Salah satunya tadi ya Pak ya, kalau misalnya ada atau cabang yang sudah sepi gitu karena masyarakatnya udah banyak pakai online, bisa ditutup saja atau gimana gitu ya Pak. Ya, banyak kebijakan yang dilakukan. Jadi digitalisasi ini di sisi lain dia harus melakukan investasi yang cukup besar di teknologi. Ya, di sisi lain juga SDM yang ada mungkin yang dinilai kelebihan, cabang-cabang yang besar itu mungkin direlokasi atau SDM-nya di-push ke tempat-tempat yang benar-benar membutuhkan. Tapi jangan salah, di dalam digitalisasi ini sentuhan personalisasi itu masih tetap dibutuhkan. Betul Pak, masih sangat diperlukan. Ya, itu yang tidak bisa kita pungkirin, dan ini terkait dengan customer satisfaction tadi. Untuk kalangan tertentu gitu loh, untuk segmen-segmen tertentu sentuhan personal itu masih sangat dibutuhkan. Nah, untuk segmen yang banyak mengakomodir digitalisasi, terutama segmen konsumer ya banyak yang kecil-kecil itu. Ya, sekarang itu kalau di perbankan itu dalam rangka bersaing dengan fintech itu memberikan kredit. Di fintech kan itu banyak kredit-kredit tanpa agunan, bla bla bla, sehari cair. Nah, itu Pak, udah langsung merupakan tantangan tersendiri bagi perbankan. Perbankan terus berbenah. Nah, di perbankan konvensional itu sekarang pun terutama untuk consumer banking ya, itu sudah pakai sistem semua, ya, pakai sistem untuk bisa bersaing dengan fintech ya. Selain berkolaborasi tadi, tetap menjaga juga. Bahkan kalau pinjaman-pinjaman produktif ya, yang untuk usaha, sekarang juga perbankan itu sudah memakai aplikasi sistem itu untuk mempercepat proses dan mempermudah jangkauan. Nah, ini kembali masuk kepada yang kita bicarakan tadi, bagaimana peran perbankan itu terutama konvensional untuk sebagai inklusi keuangan. Mungkin itu. Iya. Mbak Dena. Itu ya.
Oke. Oke, langsung aja berarti sudah habis nih Pak pertanyaannya Pak. Padahal gitu. saya pengen banyak ngobrol lagi nih Pak. Iya. Masalahnya ini adalah sehari-hari saya ini Pak Iya, tentang silakan. menggunakan perbankan, kemudian matchnya dengan penggunaan fintech itu sendiri. Kadang-kadang ngisi e-money gitu kan Pak. Kemudian menggunakan e-money, kemudian mengisi e-wallet dan sebagainya itu kita masih collab. Tapi memang ada beberapa hal yang kita tidak bisa mengindahkan sentuhan tadi. Contohnya misalnya kartu hilang Pak. Kartu hilang saya harus tetap menuju customer service ya kan Pak. Nah kemudian sebagai saya sebenarnya milenial nih Pak. Walaupun hasil penelitian Gen Z yang kurang menyukai adanya uang di dalam dompet, lebih suka QRIS gitu. Tapi saya juga suka juga Pak kalau lebih banyak menggunakan QRIS daripada uang kayak gitu, karena kayak sudah terdogma kalau punya uang di dompet itu jadi kayak cepat habis. Iya. Kayak ada terus gitu loh. Padahal pada saat kita QRIS juga gak kerasa kan Pak ya. Nah itu juga yang sering saya pakai untuk dunia perbankan ini. Kemudian untuk salah satu kolaborasi perbankan juga di sini ya Pak, dengan minimarket tertentu gitu ya Pak ya. Nah itu juga kadang-kadang ada diskon juga untuk menggunakan mobile banking. Nah itu juga salah satu promo yang sering saya pakai juga Pak. Iya, itulah tadi salah satu strategi masing-masing perbankan berlomba untuk memenangkan persaingan di dunia digitalisasi ini. Jangan salah, tadi kalau kartu hilang sekarang kan Bisa sudah ya, Pak, ada DigiCS, CS digital. Iya Pak ya. Hampir di semua bank ya, hampir di semua bank. Kartu hilang kita tinggal menuju mesin DigiCS, ya. Kita bawa KTP cuman kartu, nanti kalau sampai di sana ya, kalau sampai di tempat itu kalau belum ngerti nanti akan dibimbing oleh security biasanya. Cukup masukin data, nanti kartunya tetap yang itu juga. Iya, kartunya akan selesai hari itu juga. Tinggal dipin doang gitu kan Pak. Iya, dia akan keluar di mesin itu. Okay. Tidak perlu repot-repot lagi kalau zaman dulu kartunya hilang harus lapor sana lapor sini, bawa dokumen. Nah itu sebagai dampak daripada digitalisasi ini. Betul. Iya, sangat membantu sih kalau menurut saya. Tapi memang perlu banyak sosialisasi lagi ya. Masih banyak orang yang belum ngerti. Tapi sekarang perbankan itu menyediakan mesin itu dan didampingi oleh security-nya, tanya saja ada di sana ya. Jadi saya pikir itu nggak perlu ke CS lagi kecuali ada hal tertentu ya. Kalau memang harus perlu ke CS. Itu Mbak Rena. Iya, sekarang juga terbantu Pak. Kadang-kadang itu kartu hilang udah dibiarin aja hilang, karena apa Pak? Karena bisa tarik dan setor tunai tanpa kartu Pak. Sekarang cukup nomor handphone sama 6 digit udah masuk tuh Pak. Kemudian lagi saya ingin kan masalah pinjaman Pak. Memang antara perbankan konvensional dengan fintech itu memang sama-sama menyediakan pinjaman, tapi angkanya beda sepertinya ya Pak ya. Kalau perbankan itu kayaknya lebih besar. Nah, kalau fintech itu kan yang kecil-kecil tuh ratusan ribu sampai 10 juta gitu. Jadi segmennya beda juga, pasarnya juga jadi saling beda. melengkapi sebenarnya. Iya, saling melengkapi. Fintech itu melengkapi keterbatasan perbankan konvensional dari sisi waktu proses, kemudian dari sisi persyaratan persyaratan. Nah, itu tadi ada celah kecil, niche market. Iya, betul. Yang diambil oleh fintech ini untuk mendapatkan bisnisnya. Iya, betul. Dan itu tidak salah, dari teori ekonomi kan itu jelas, itu niche market. Yang kosong ambil gitu kan, kita berbisnis di sana. Contohnya nih Pak, kalau beli rumah saya nggak mungkin ambil kreditan di fintech. Iya. Ya kan, kalau ambil rumah kan pasti di KPR, di perbankan. Kemudian kalau untuk fintech itu mungkin cuma beli sepatu harga 500.000, nggak punya uang cicil 5 kali bisa kayak gitu. Tapi tetap waspada ya. Tetap waspada karena banyak juga kejadian tidak pernah pinjam tiba-tiba ada pinjaman. Hati-hati. Kembali lagi tadi perlindungan data pribadi. Sama perlindungan data pribadi itu sangat membantu ya. Betul. Membantu nasabah, klien apabila data-datanya kemudian ada yang ngambil, ada apa. Sekarang hati-hati gitu loh.
betul. Intinya kita sebagai konsumen harus cerdas ya Pak ya, Ya. dalam menggunakan kecanggihan digitalisasi Ya. perbankan saat ini. Ya, betul. Baik, mungkin ada kata-kata penutup Pak yang bisa Bapak berikan kepada pendengar kita, penonton kita pada kali ini, Ya. yang ratusan juta viewer itu Pak. Amin. Ya amin ya kan. Supaya podcastnya Ika Unlam ini YouTube-nya semakin Mendunia, banyak iya. mendunia Pak. Itu kan tujuannya. Iya, karena selama ini kan podcast kebanyakan artis-artis gitu kan Iya, Pak, iya. tentang hidup, tapi jarang sekali membahas tentang perekonomian, Iya. tentang padahal dunia yang saat ini dekat dengan kita. Jadi itu silahkan Pak, kalau ada kalimat penutup seperti himbauan atau apa dari Bapak selaku perbankan. Ya. Ya, terima kasih Mbak Rena. Jadi sekali lagi, yang pertama terima kasih sudah diundang diskusi, sharing ya. Kita semua juga punya pengetahuan yang sama, saya pikir ya. Iya Pak. Saya nggak ada sesuatu yang lebih dari saya, cuman kita berdiskusi, sharing pengalaman. Terima kasih juga buat Ika, ULM ya, dan terkhusus buat ketua kita ini. Mari kita terus kembangkan ini, dan terkait dengan tema yang kita bahas hari ini dengan digitalisasi ini, mari kita sama-sama menikmatinya. Betul. Dengan baik dan benar. Jangan lupa menjaga keamanan, menjaga data pribadi sendiri. Ya, manfaatkanlah kemudahan-kemudahan yang diberikan perbankan saat ini. Ya. Dan semoga dengan acara-acara ini IKMM Unlam akan semakin mendunia ya. Iya, Jangan lupa subscribe, follow. Jangan lupa subscribe, follow, subscribe juga sama Pak. Kalau follow di Instagram Pak, kalau subscribe itu untuk di YouTube. Channel YouTube IKMM ULM. Dan jangan lupa di like-nya, komentarnya juga. Insya Allah yang view kita bukan hanya alumni IKMM ULM Pak, tapi juga di luar dari itu. Karena channel kita buka dan terbuka untuk siapa saja, silahkan begitu Pak. Dan narasumbernya pun bukan hanya orang-orang ULM juga, tapi semua praktisi-praktisi yang kita nilai bisa memberikan sharing kepada kita. Ya, seperti itu. Makasih ya. Saya yang mengucapkan terima kasih Pak Adnan. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Pak Adnan kembali, dan bertemunya di momen seperti ini. Kita saling sharing, saling tukar pendapat. Mohon maaf Pak apabila saya ada salah kata. Dan saya sangat berterima kasih mewakili dari IKMM ULM atas kehadirannya Bapak untuk menyediakan waktu. Saya tahu Bapak sangat sibuk sekali karena Bapak bolak-balik Banyumasin Jakarta ya Pak ya. Jadi tapi masih menyempatkan waktu untuk dihadir di Bubagi pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Muhammad Adnan Yulijar. Terima kasih kepada para penonton juga. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bertahan sampai habis podcast kita pada hari ini. Saya Rena, saya tutup acara podcast kita kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.